Setelah dibunuh oleh seseorang, aku berubah menjadi mayat hidup. Namun setelah membunuh musuhku, karena tak bisa terkena cahaya, setiap hari aku hanya berani bersembunyi di dalam gua. Hari demi hari, sisa-sisa sifat manusialah yang perlahan-lahan terkikis oleh energi mayat. Jadi, ketika aku masih punya sedikit kesadaran, aku membunuh habis para preman di sekitar desa. Setelah melakukan semua itu, aku kembali lagi ke gua yang gelap gulita tanpa cahaya. Melihat telapak tanganku yang kering dan wajahku yang mengerikan, aku tak tahu bagaimana menjalani hari-hari ke depan. Bahkan satu-satunya keluarga yang kumiliki, nenekku, aku pun tak berani menemuinya. Takut kalau aku malah menakutinya. Aku hanya bisa diam-diam pulang setiap malam, setelah nenek tertidur untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Namun aku sama sekali tak menyangka, malam itu, saat membantu nenek mengambil air di sungai, karena aura mayatku terlalu kuat, aku terdeteksi oleh seorang pendeta Tao yang sedang lewat. Namun aku sama sekali tidak merasakan adanya bahaya yang mendekat. Baru saja berjongkok di pinggir sungai dan mengisi ember dengan air. Seorang pendeta Tao datang melayang dengan pedang terbang di bawah kakinya, sambil berteriak dengan lantang, "Kau mayat hidup, akhirnya menampakkan diri. Malam ini adalah hari kematianmu." Melihat kompas di tangannya, wajahku langsung berubah. Ketakutan terhadap pendeta Tao yang terpatri dalam tulang membuat bulu kudukku berdiri. Aku segera menjatuhkan ember dan bersembunyi di balik pohon besar. Namun saat itu aku sama sekali tak menyadari bahwa para mayat hidup yang dulu ditangkap oleh pendeta, sebagian besar masih berada di tahap mayat hitam. Sedangkan aku sekarang sudah mencapai tahap mayat terbang. Sudah jarang ada yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Pendeta biasa pun tak mampu mengendalikanku. Pendeta Mengseng melihat kompas di tangannya, dan langsung mengetahui tempat persembunyianku. Pedang terbang biru langsung melesat menembus udara. Aku terkejut dan buru-buru melompat menjauh. Hal ini membuat pendeta bisa melihat penampilanku dengan jelas. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah dan bergumam. Ternyata sudah mencapai tahap mayat terbang. Meski itu jelas-jelas di luar kemampuan spiritualnya untuk menghadapi. Namun karena kebencian pendeta terhadap mayat hidup, ia sama sekali tidak mundur. Dengan marah ia berteriak keras. Tangan langit. Begitu suara amarahnya menggema, sebuah tangan raksasa berwarna biru menembus udara dan mencengkeramku. Sekali tangkap, aku yang belum sempat kabur langsung ditahan erat. Kemudian aku dibanting kuat-kuat ke tanah, hingga tercipta lubang besar sedalam 10 meter. Setelah serangan itu, rasa takut dalam diriku langsung sirna. Yang menggantikannya adalah amarah yang mendidih. Aku menggeram marah ke arah pendeta. "Kau ini orang macam apa sih? Tak tahu aturan? Aku ganggu kau apa? Baru lihat aku langsung serang membunuh." Mengseng mendengus dingin dan menggenggam pedang terbangnya. "Akhir-akhir ini kau telah mencelakai desa sekitar. Lebih dari 100 nyawa tak berdosa. Apakah kau tidak pantas dibunuh?" Mendengarnya, aku tidak bisa menahan tawa. Orang-orang yang kubunuh, siapa yang bukan? Tuan tanah kejam dan penjahat yang menindas rakyat. Aku menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan. Apa salahku? Tapi Mengseng sama sekali tak mau mendengar pembelaanku. Wajahnya sedingin es. Ia menjawab dengan dingin. "Meski begitu, mereka seharusnya dihukum oleh pemerintah, bukan olehmu." Aku merasa seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Adik perempuanku sendiri diperkosa oleh kepala daerah setempat. Dan karena tak tahan dengan penghinaan itu, ia bunuh diri dengan lompat dari tebing. Setelah itu aku membawa pisau dan pergi membalaskan dendam untuk adikku. Sayangnya, aku kalah jumlah dan akhirnya ditangkap hidup-hidup oleh kepala daerah lalu dilempar dari tebing hingga mati. Itulah awal mula aku menjadi mayat hidup. Namun sebagai seorang praktisi Tao, bagaimana mungkin Mengseng mau mendengar pembelaan dari mayat hidup? Tanpa berkata apa-apa, pedang terbangnya kembali menyerangku. Ku refleks menghindar, dan melompat sejauh 10 meter. Tak kusangka, aura pedangnya langsung menghancurkan gubuk di belakangku. Padahal nenekku masih berada di dalam. Dalam kepanikan, aku langsung berlari gila-gilaan menuju puing-puing untuk mencari nenek. Sambil berteriak keras kepada pendeta Meng, "Kalau terjadi apa-apa pada nenekku, aku pasti akan mencincangmu jadi ribuan potongan." Mengseng sadar bahwa dia tak sengaja menyakiti orang tak bersalah. Jadi dia pun tidak menghalangiku mencari nenek. Untungnya, saat kutemukan nenek, dia hanya pingsan sementara saja. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Keributan besar ini membangunkan banyak warga desa. Satu kabar menyebar menjadi 10, lalu 100. Mereka mendengar bahwa ada pendeta sedang menaklukkan mayat hidup. Semua datang membawa obor menuju lokasi. Di tengah teriakanku yang terus memanggil, nenek akhirnya membuka matanya. Ketika melihat wajahku dengan jelas, aku bisa merasakan tubuh nenek
bergetar hebat dan berkata lirih. Xiao Ye, itu kamu? Benarkah itu kamu, anakku yang malang? Bagaimana bisa kamu jadi seperti ini? Kutahan rasa sedih dalam hati, memaksakan senyum dan berkata, iya, ini aku, nenek, aku sudah pulang. Nek, aku Xiao Ye, aku tak berani pulang selama ini karena takut menakutimu. Saat itu juga, Meng Seng menggenggam pedangnya dan berteriak, perpisahanmu juga sudah cukup, dunia ini bukan tempatmu, bersiaplah untuk mati. Saat itu juga, nenekku akhirnya memahami situasi. Ia bangkit dan berlutut ke tanah, lalu, terus-menerus bersujud di depan pendeta Meng sambil menangis. Tuan Dewa Meng, aku mohon padamu, tolong lepaskan Aye. Anak ini baik sekali, dia tidak akan menyakiti siapapun. Lihat tubuh nenek yang kurus itu. Hatiku terasa sangat sakit, tapi aku sangat sadar, aku yang telah menjadi mayat hidup ini. Seumur hidup pun tak bisa membalas budi dan merawat nenek lagi. Warga Kabupaten Linghu saat itu, semuanya menatapku dengan waspada. Mereka mengangkat obor tinggi-tinggi dan berteriak serempak. Dasar nenek bau, omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia itu zombie, Tuan Dewa Meng. Cepat bunuh dia. Mungkin inilah akar buruk dalam hati manusia. Tak ada yang ingat bahwa akulah yang telah membunuh para preman di daerah ini demi mereka. Bagi mereka, orang-orang itu pantas mati. Namun aku yang mayat hidup, jauh lebih pantas mati. Meskipun aku tidak pernah membunuh satu orang baik pun, itu pun tak berarti. Nenek melangkah maju 2 langkah, berdiri di hadapan kerumunan memohon belas kasihan. Aye adalah anak yang baik. Dia tidak akan membunuh orang sembarangan, namun tak satu pun orang di kerumunan mau mendengar. Omong kosong begitu. Bahkan orang bodoh pun tak percaya. Dia sudah membunuh begitu banyak orang. Sudah sepantasnya mati. Saat itu, seorang pemuda berdiri dari kerumunan, dan menunjuk ke arah nenek sambil memaki. Nenek tua, cepat pergi jauh-jauh. Hari ini kami akan menegakkan keadilan langit, dan membasmi zombie keji ini. Kalau kau masih berani menghalangi, kami tidak akan segan membunuhmu juga. Mendengar mereka mulai menghina nenekku, aku tak bisa lagi menahan. Temukan dalam hatiku yang membara, niat jahat yang tak terbendung, menghapus sisa-sisa kemanusiaanku. Dengan cakar tajam dan mengerikan, aku mengayun ke arah pemuda itu. Tepat saat aku hampir mencapainya, suara teriakan marah terdengar dari atas langit. Makhluk jahat, hentikan, jangan sakiti orang lain. Bersamaan dengan itu, sebuah kekuatan besar luar biasa menghantam dari langit. Bahkan kekuatannya beberapa kali lipat lebih hebat dari pendeta Meng. Aku terkejut dan langsung melompat mundur. Kembali ke sisi nenek, tangan kananku menjulang ke langit, menahan kekuatan luar biasa itu dengan paksa. Setelah menahan serangan itu, aku berkata pada nenek, untuk segera pergi ke tempat yang aman. Aku tahu, orang-orang ini tidak akan membiarkanku hidup. Tapi nenek sama sekali tak mau mendengar kata-kataku. Wajahnya yang penuh keriput basah oleh air mata. Ia memeluk lenganku erat-erat sambil menangis. Aye, jangan sakiti siapapun lagi ya. Nenek akan bicara dengan mereka agar melepaskanmu. Melihat wajah orang yang berada di udara, Meng Seng langsung memberi hormat dengan wajah penuh rasa hormat. Kakak senior Leng Ling. Leng Ling si sedikit mengangguk. Dengan debu sakral di tangan, ia tampil anggun bagai dewa, menunjuk ke arahku dan membentak dengan suara dingin. Mayat hidup lancang, berani-beraninya menyerang orang di depan umum. Aku, seorang pendeta tahu, hari ini akan menggunakan sihir untuk menyingkirkan makhluk jahat besar ini dari dunia. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Meski nenekmu memohon, kau tetap tak bisa lepas dari takdirmu. Mendengarnya, aku tertawa gila ke langit. Apa itu kebaikan? Apa itu kejahatan? Itu semua hanya anggapan sepihak dari kalian sekte-sekte yang menyebut diri kalian adil. Aku, Ye Piaoling, meskipun seorang mayat hidup, hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Kebaikan dan kejahatan hanya berbeda setipis niat. Leng Lingxi tidak membalas sepatah kata pun. Pedang terbang di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring, dan langsung meluncur menusuk ke arahku. Aku tak menyangka sama sekali, bahwa dia akan menyerang diam-diam tanpa peringatan. Namun di detik berikutnya, air mata langsung memenuhi kedua mataku. Nenekku berdiri di depanku pada saat itu. Pedang tajam menembus tubuhnya secara langsung. Meskipun begitu, mulut nenekku tetap mengulangi satu kalimat tanpa henti. Aye, jangan menyakiti orang lain. Jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Ya, akhirnya, di bawah pedang Leng Lingxi, nenek menutup matanya untuk selamanya. Tak peduli seberapa keras aku menangis dan berteriak, dia tak lagi menjawab. Namun para penduduk yang menyaksikan hanya memberi tatapan dingin dan kata-kata kejam. Memang pantas, kalau keluargamu punya zombie, pasti karena keluargamu rusak moralnya. Nenek tua itu mati dengan pantas. Berapa banyak dosa dan kekejaman sebenarnya tersembunyi di dunia ini? Apakah di hati manusia masih ada tempat untuk ketulusan sejati? Aku memeluk tubuh nenekku yang dingin. Air mata darah pun mengalir dari mataku. Mayat hidup meneteskan air mata. Langit dan bumi pun terguncang.
Petir setebal ratusan meter membelah langit biru, menggelegar dengan raungan kemarahan. Aku perlahan meletakkan tubuh nenekku, dan berdiri perlahan. Sebuah aura kekuatan luar biasa yang tak terlihat, menyebar dari tubuhku dan membuat semua orang sulit bernapas. Pada saat itu, aku benar-benar kehilangan seluruh sisi kemanusiaanku. Seketika aku menembus ke tingkat zombie dahului. Langit dan bumi tidak berperasaan. Maka aku pun menjadi tanpa belas kasih. Tanah merah sejauh ribuan li. Tak ada lagi kehidupan yang tersisa. Seketika, aura zombie yang menyesakkan menyelimuti seluruh langit di atas Kabupaten Linghu. Setelah dibunuh, aku berubah menjadi zombie. Namun setelah membunuh musuhku, karena tak bisa melihat cahaya, setiap hari aku hanya berani bersembunyi di dalam gua. Hari demi hari, sisa-sisa kemanusiaanku perlahan-lahan terkikis oleh energi zombie. Maka, ketika aku masih punya sedikit kesadaran, aku membunuh habis para preman di sekitar desa. Namun karena itulah, para pendeta mulai memburuku. Bahkan para warga yang menyaksikan pun lupa bahwa akulah yang membasmi para penindas mereka. Semua hanya berteriak menangkap zombie. Bahkan meski satu-satunya keluarga yang kumiliki, nenek, bersujud memohon belas kasihan, tetap tak berguna. Awalnya, aku tidak berniat melakukan pembantaian. Lagi pula, dengan wujudku saat ini, aku memang sudah tak cocok tinggal di dunia manusia. Namun tak kusangka, pendeta mengseng demi membunuhku. Rela menusuk pedangnya menembus tubuh nenekku yang berdiri di depanku. Memeluk tubuh dingin nenek, amarahku memuncak. Sisa-sisa kemanusiaanku pun dilahap oleh energi zombie. Seketika aku naik dari zombie putih menjadi dahului. Aura zombie yang luar biasa menyelimuti seluruh desa. Langit dan bumi tak punya kasih. Maka aku pun menjadi tak berperasaan. Tanah merah sejauh ribuan li, tanpa jejak kehidupan. Begitu kata-kata itu terucap, seolah kiamat pun tiba. Dalam sekejap, seluruh desa terjerumus ke dalam kegelapan. Segala bentuk kehidupan musnah menjadi kehampaan. Kabupaten Linghu pun menghilang dari dunia ini. Fenomena mengejutkan ini mengejutkan para tetua jauh. Di pegunungan Kunlun, wajah mereka seketika berubah. Itu adalah aura zombie. Tak disangka, masih ada zombie sekuat itu di dunia ini. Beberapa orang saling bertukar pandang, dan tubuh mereka berubah menjadi cahaya, terbang menuju Kabupaten Linghu. Saat itu, aku yang telah tenang kembali mengangkat tubuh nenekku dan hendak pergi. Namun tiba-tiba, terdengar dua suara dari belakang. Kalau kami membiarkanmu pergi hari ini, suatu hari nanti kau akan menjadi bencana besar bagi dunia manusia. Hari ini, meski harus mempertaruhkan nyawa, kami akan menghentikanmu. Dua orang itu adalah pendeta Mengseng dan Leng Lingxi. Tak kusangka mereka berdua masih hidup. Namun dari penampilan mereka, jelas kondisi mereka sangat buruk. Sebelumnya aku masih sedikit gentar terhadap mereka, tapi sekarang aku telah berevolusi ke tingkat zombie dahului. Dengan aura zombie yang tebal, aku langsung menerjang mereka. Pendeta Mengseng hanya sempat menjerit satu kali. Sebelum lehernya kucekik dengan satu cakar. Suara retakan terdengar. Lehernya patah dan ia pun langsung kehilangan nyawa. Semua terjadi begitu cepat, hingga Leng Lingxi di sampingnya bahkan tak sempat bereaksi. Namun saat aku hendak menyerang lagi, tiba-tiba hatiku terasa panas. Secara naluriah, aku langsung menggigit leher Mengseng dengan kuat. Darah segar dan energi rohaninya membuatku tak bisa menahan diri dan menyedotnya dengan rakus. Tenagaku langsung bertambah besar. Aku pun menoleh ke arah pendeta Leng Ling dan membentak marah. Pendeta busuk, hari ini kau pasti mati. Wajah Leng Ling berubah drastis. Dia tahu jelas dia bukan tandinganku sekarang. Saat dia merasa ajal sudah dekat, 5 cahaya dewa melesat membelah ruang dan waktu. Dalam sekejap menghantam tubuhku. Sekali serangan langsung membuatku yang mengamuk. Terpental ratusan meter. Jika bukan karena tubuh zombie yang kuat, aku mungkin sudah mati karena serangan itu. Wajah Leng Ling langsung berseri. Dia memandang ke langit dan segera bersujud hormat. Leng Lingxi menyambut guru dan para paman guru. Lalu, 5 tetua berjubah panjang berwarna emas, merah, biru, hitam, dan kuning muncul dari udara. Lalu sebuah suara tua dan berat menggema di udara. Karena kau telah kembali ke dunia arwah. Untuk apa lagi menyakiti orang lain? Lebih baik ikut angin pergi. Semakin cepat mati, semakin cepat reinkarnasi. Begitu kata-kata itu berakhir, kelima orang itu serempak mengangkat tangan kanan mereka dan membentuk satu segel sihir misterius. Lalu mereka meneriakkan bersama-sama, segel 5 elemen, 5 cahaya berwarna emas, hitam, kuning, merah, dan biru. Meluncur dari jari-jari kelima tetua itu, bagaikan 5 pedang tajam yang membelah langit, menebas aura zombie dan menyerangku. Merasa kekuatan besar dalam serangan itu, ku ingin menghindar, tapi tiba-tiba ku sadari tubuhku tak bisa bergerak seolah dibekukan di tempat. 5 cahaya itu bergerak seperti 5 ular roh. Cahaya-cahaya itu melilit tubuhku satu lingkaran demi satu lingkaran. Saat ini, hati Leng Lingxi benar-benar tenang. Dia tahu sangat jelas identitas
5 tetua tua yang berdiri di depannya. Mereka adalah para pendeta 5 elemen dari Sekte Maosan, yang sangat terkenal di dunia kultivasi timur. Guru Leng Lingxi, Jin Xuan, adalah pemimpin dari 5 orang itu. 4 lainnya masing-masing bernama Huo Xuan, Sui Xuan, Mu Xuan dan Tu Xuan. Bahkan kepala Sekte Maosan sendiri harus memberi mereka 3 kali salam hormat. Namun saat ini, aku telah kehilangan semua akal sehatku. Dalam hatiku hanya tersisa niat membunuh yang tak berujung. Tak ada rasa takut sedikit pun. Tubuh zombie yang kuat hanya membuat semangat juangku semakin membara. Jin Xuan memandang tenang seperti danau, lalu berkata pelan, dunia ini memang jalan tanpa kasih. Tapi kemarahanmu bisa menyelesaikan apa? Lebih dari 7.000 warga tak bersalah di Kabupaten Lingwu telah mati dan kembali ke tanah karena dirimu. Pembantaian besar semacam ini tak bisa dimaafkan oleh langit. Mendengarnya, aku mengaum marah. Kalian semua menyebut diri sebagai sekte benar, tapi nyatanya hanyalah segerombolan bodoh. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini. Belum pernah sebelumnya mereka diperlakukan seperti itu. Huo Xuan yang berjubah merah langsung mengernyitkan dahi. Benar-benar makhluk tolol yang tidak tahu hidup mati. Bersiaplah untuk mati. Segera dia merapal segel dengan cepat. Bola energi merah menyala meluncur ke arahku. Aku mengangkat tangan untuk menahan, tapi aku langsung terpukul jatuh ke dalam tanah. Siapa sangka Jin Xuan hanya menghela napas dan berkata lirih. Sepertinya hari ini, aku pun harus melawan kehendak langit. Ucapan itu membuat keempat orang lainnya terkejut. Mereka semua bingung dan bertanya, saudara senior, apa maksudmu? Jin Xuan menggeleng perlahan dan berkata, setelah membunuh zombie ini, kita berlima akan mengasingkan diri. Semoga bisa mencuci dosa karena menentang langit hari ini. Selesai bicara, dia mengabaikan tatapan terkejut para lainnya, dan melambaikan jari ke udara menggambar. Sebuah mantra emas mengarah ke kepalaku. Melihat mantra Jin Xuan semakin dekat, aku merasakan kekuatan besar bangkit dari dalam tubuh. 5 cahaya yang mengikatku tiba-tiba tidak mampu lagi menahan dan terputus. Aku segera melayangkan kedua cakarku ke udara, melepaskan cahaya darah yang menyilaukan. Angin tajam dan bau darah melesat langsung ke para pendeta 5 elemen. Para pendeta itu merasakan kekuatan luar biasa dalam serangan itu. Mereka terkejut dan segera mundur dengan cepat. Secara bersamaan, mereka menunjuk seolah-olah itu pedang, menebas beberapa kilatan energi untuk menetralisir cahaya darah itu satu persatu. Mu Xuan berteriak kaget penuh ketakutan. Jiwa darah, orang ini ternyata memiliki jiwa darah. Pantas saja tadi aku merasa seperti sedang berhadapan dengan dewa kuno. Saat ini aku berdiri di udara, dan di belakangku muncul bayangan raksasa, berwarna merah darah setinggi belasan meter. Tampak samar-samar senyum haus darah. Di sudut bibir iblis darah itu, tubuh jiwa darah menyegel jiwa langit kuno di dalamnya. Jika pemiliknya memiliki niat baik, dia akan menjadi dewa baru di masa depan. Namun jika hatinya dikuasai akar kejahatan, haus darah dan gemar membunuh, maka dia akan menjadi raja iblis darah. Sui Xuan pun pucat pasi dan bergumam. Bagaimana bisa begini? Kita ternyata telah mendorong seorang dewa perang ke jalan iblis. Apakah kita benar-benar sedang menentang takdir langit? Jin Xuan tersenyum getir dan berkata, jiwa darah, jika tidak menjadi dewa, maka jadi iblis. Sekarang kita sudah tidak punya pilihan. Aktifkan formasi 5 elemen untuk menyegel raja iblis darah ini sebelum ia menjadi terlalu kuat. Namun Mu Xuan mengernyit dan berkata, tapi formasi ini sangat menguras energi sejati. Kalau bencana langit datang, bagaimana kita akan bertahan? Huo Xuan berseru cemas. Kita tak punya waktu untuk mempertimbangkan itu sekarang. Jika raja iblis darah ini tumbuh menjadi kuat, dunia kultivasi akan menghadapi kiamat besar. Kelima orang itu tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung membentuk segel dengan kedua tangan. Sebuah gambar segel Tai Chi besar mulai terbentuk, sambil perlahan berputar di udara. Formasi itu menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan dahsyat, bagaikan 5 dinding besar yang menutup jalan mundurku. Dengan satu teriakan serempak dari kelima orang, segel, dalam kilatan petir dan gemuruh guntur, gambar Tai Chi menghantam turun, membawa energi langit dan bumi yang mengerikan menekanku dari atas. Kemudian terdengar jeritan memilukan hati, menggema ke langit lalu menghilang tanpa suara. Tak seorang pun bisa melihat bahwa di sini sebelumnya pernah ada kota yang makmur. Apalagi mengetahui bahwa di bawah tanah ini tersimpan satu mayat hidup tingkat kering parah. Namun tak lama setelah 5 pendeta meninggalkan tempat ini, sebuah suara wanita yang samar bergema di angkasa. Langit memiliki perasaan namun manusia tidak. Mayat punya kesetiaan namun manusia tidak. Harus dimusnahkan. Sayangnya, orang yang bersuara itu tidak menampakkan diri, juga tidak melakukan tindakan apapun. Namun yang tidak diduga oleh 5 pendeta Maosan adalah, meskipun aku, makhluk jahat besar ini, telah lenyap dari dunia, dunia tidak menjadi lebih damai. Pada bulan kedua setelah aku disegel, 5 orang itu karena menggunakan segel 5 unsur, telah menghabiskan terlalu banyak energi sejati.
mengakibatkan mereka musnah saat menghadapi bencana langit. Kepala Sekte Maosan menyalahkan semua dosa itu padaku, dan mengeluarkan seruan dari Sekte Maosan ke dunia luar, untuk memusnahkan semua mayat hidup yang ada di dunia fana. Dengan demikian, dunia kultivasi timur sekali lagi memulai perang pemusnahan besar-besaran terhadap mayat hidup. 4 kata mayat hidup timur yang pernah membuat seluruh dunia gemetar. Sejak saat itu sepenuhnya menghilang dari panggung kultivasi. Tempat aku disegel mengalami ribuan tahun dan menjadi tanah terlarang. Para kultivator yang memasuki tanah ini setelahnya, tidak ada satupun yang bisa keluar kembali. 1000 tahun kemudian, suara wanita yang samar itu kembali terdengar di angkasa. Mayat telah tidur selama 1000 tahun. Apalagi yang tidak rela di dunia ini. 1000 tahun telah berlalu dengan lambat. Segala kepahitan dunia hanyalah sekejap bunga mekar. Dengan segel darah di tubuhmu, apakah kamu rela terus tidur seperti ini? Suara itu seakan memiliki kekuatan sihir. 5 sinar emas tiba-tiba muncul di langit padang pasir. Lalu terlihat bayangan besar, berwarna darah muncul di angkasa. Seluruh tubuhnya diselimuti aura hitam yang bergolak, seolah-olah dewa iblis kuno yang bisa memusnahkan dunia. Sebuah aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh padang pasir tidur mayat. 5 unsur. Oh 5 unsur. Tak ada yang bisa benar-benar menaklukkanku. Di saat berikutnya terdengar guntur di langit. 5 kilatan petir merah menyambar dari langit, membentuk sebuah gambar taiji. Dan di tengah-tengah gambar taiji itu, suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.